Aliran energi. Aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, mulai dari matahari, lalu produsen, kemudian konsumen, hingga konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak, kemudian saproba atau detritus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran energi pada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Sama seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan pun memiliki tingkatan trofik. Apa sih tingkatan trofik? Tingkatan trofik merupakan pengelompokan organisme dengan posisinya dalam suatu ekosistem. Dan setiap tingkatan trofik itu memiliki julukannya masing-masing loh. Nah, seperti piramida ekologi samping ini, tingkatan trofik yang pertama memiliki julukan yaitu organisme autotrof, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti padi ataupun rumput. Nah, pada tingkatan trofik yang kedua memiliki julukan yaitu herbivora. Contohnya seperti kelinci ataupun belalang. Nah, pada tingkat trofik yang ketiga disebut juga carnivora primat. Contohnya seperti ular. Dan pada tingkat trofik yang keempat atau yang terakhir disebut juga carnivora sekunder. Contohnya seperti burung elang. Aliran energi pada ekosistem. Aliran energi terjadi pada peristiwa ekosistem. Sebenarnya hampir sama saja dengan organisme. Nah, yang pertama, apa sih yang terjadi di ekosistem darat? Ekosistem darat adalah salah satu jenis ekosistem di lingkungan. Ekosistem ini mengacu pada bentuk lahan yang berbeda. Contohnya, mulai dari hutan, gurun, tundra, sabana, padang rumput, hingga pegunungan. Nah, yang kedua, apa sih yang terjadi di perairan? Nah, ada beberapa ekosistem yang termasuk dalam ekosistem perairan. Contohnya, mulai dari sungai, laut, rawa, danau, serta ekosistem yang termasuk di lingkungan atau wilayah air. Aliran energi pada rantai makanan. Aliran energi terjadi pada di mana energi tersebut dapat terjadi. Aliran energi terjadi pada suatu peristiwa rantai makanan yang dibilang tidak efisien. Maka tidak semua energi makhluk hidup terjadi pada trofik yang diperoleh utuh oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya, produsen yang menghasilkan energi yang paling besar, 20 kilokalori setiap meter persegi tiap tahunnya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Pertama, ada jenis makanan perumput. Nah, jenis makanan perumput ini adalah rantai makanan yang dimulai oleh tumbuhan-tumbuhan yang berperan sebagai produsen. Nah, produsen ini membuat makanan sendiri, oleh karena itu dapat kita temui di alam atau di lingkungan sekitar kami. Nah, jika bisa dilihat di atas ini, terdapat contoh dari rantai makanan perumput. Bisa dilihat bahwa tanaman yang berperan sebagai produsen dimakan oleh belalang yang berperan sebagai konsumen pertama. Lalu belalang tersebut akan dimakan oleh katak yang berperan sebagai konsumen kedua. Katak tersebut akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen ketiga. Ular tersebut akan dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Nah, jika elang tersebut mati, maka bangkainya akan dimakan oleh organisme lainnya dan akan diurai oleh bakteri pengurai. Jenis rantai makanan kedua adalah jenis rantai makanan detritus. Nah, detritus ini dimulai oleh detrivor yang mendapatkan energi dari memakan sisa-sisa makhluk hidup atau yang bisa kita bilang bangkai. Oke, selanjutnya untuk rantai makan detritus bisa dilihat contohnya di atas ini. Nah, bisa terlihat bahwa detritus akan dimakan oleh detrivor, yaitu cacing tanah. Lalu cacing tanah akan dimakan oleh ayam yang berperan sebagai konsumen pertama. Lalu ayam tersebut akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen kedua. Lalu ular tersebut akan dimakan oleh elang. Oke, jenis rantai makanan ketiga yaitu jenis rantai makanan parasit. Nah, parasit ini adalah organisme yang hidup yang merugikan organisme-organisme lainnya atau bisa kita sebut inang. Oke, di atas ini terdapat contoh dari rantai makanan parasit di mana kutu
yang berperan sebagai inang dimakan oleh burung jalak yang kemudian akan dimakan oleh elang yang berperan sebagai konsumen puncak. Dan yang terakhir adalah rantai makanan saprofit. Rantai makanan saprofit adalah rantai makanan yang diawali oleh penguraian jasad makhluk hidup oleh organisme saprofit. Sebagai informasi, organisme saprofit adalah organisme yang mampu menguraikan organisme lain yang sudah mati. Kemudian adalah contoh dari rantai makanan saprofit. Contohnya adalah lumut yang hidup di bebatuan yang merupakan saprofit. Kemudian lumut disantap oleh keong turbo dan akhirnya dimakan oleh tikus. Sebenarnya, apa sih jaringan makanan? Jaringan makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur rantai makanan atau jaringan makanan. Yang pertama yaitu produsen. Apa itu produsen? Produsen ini biasanya bersifat autotrof yang berarti bisa menghasilkan makanan sendiri. Produsen ini biasanya berupa tumbuhan yang memproses makanan sendiri melalui fotosintesis. Setelah produsen adalah konsumen. Konsumen ini bersifat heterotrof yang berarti tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Maka mereka memakan makhluk hidup. Konsumen ini memiliki 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada 3 tingkatan konsumen, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 adalah herbivora yang memakan produsen, contohnya sapi atau belalang. Konsumen tingkat 2 adalah karnivora atau omnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Dan yang terakhir adalah konsumen tingkat 3 yang memangsa konsumen tingkat 2. Setelah konsumen adalah pengurai atau decomposer. Decomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai zat-zat sisa dari makhluk hidup yang telah mati atau busuk. Contohnya yaitu jamur. Contoh jaring-jaring makanan yaitu seperti berikut. Di sini, padi berperan sebagai produsen dikarenakan bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu dimakan oleh burung dan tikus yang berperan sebagai konsumen pertama. Setelah itu, burung dan tikus akan dimakan oleh musang sebagai konsumen kedua. Musang ini akan dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Dan akhirnya bangkainya elang akan diuraikan oleh jamur dan dikembalikan ke tanah sehingga membentuk siklus jaringan makanan. Jaring makanan terbagi menjadi 6. Yang pertama, jaring makanan penguntung. Di dalam jaring makanan penguntung atau connect sport web, para ilmuwan menggunakan alat panah untuk menunjukkan satu spesies dikonsumsi oleh spesies lainnya. Yang kedua, jaring makanan interaksi. Di dalam jaring makanan interaksi hampir sama dengan jaring makanan penghubung. Para ilmuwan menggunakan alat panah untuk menunjukkan satu spesies dikonsumsi oleh spesies lainnya. Yang ketiga, jaring makanan aliran energi. Di dalam jaring makanan aliran energi ini menggambarkan hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem dengan mengukur dan menunjukkan energi berkelanjutan antar organisme. Yang keempat, jaring makanan fosil. Pada jenis jaring makanan fosil ini dapat bersifat dinamis karena hubungan antara makanan dalam suatu ekosistem bisa berubah seiring waktu. Dalam jaring makanan fosil ini, para ilmuwan merekonstruksikan hubungan antar spesies berdasarkan yang ditemukan dari fosil. Yang kelima, jaring makanan fungsional. Jaring makanan fungsional ini menggambarkan hubungan antara organisme dalam suatu ekosistem, menggambarkan bagaimana populasi hewan yang berbeda. Yang keenam, jaring makanan dan jaring ekosistem. Pada jenis jaring makanan ini,
Para ilmuwan dapat membagi lagi beberapa jenis makanan berdasarkan ekosistemnya. Jaring makanan yang pertama menggambarkan interaksi antar hewan. Interaksi ini dapat dibedakan menjadi spesies basal, autotrof, contohnya seperti tumbuhan, spesies plantara, herbivora dan karnivora, kelas menengah, contohnya seperti belalang dan kandang kecil, atau predator paling ganas, karnivora kelas atas seperti serigala. Yang kedua, menggambarkan interaksi tidak langsung antar hewan. Jaring makanan tak hanya dapat digunakan untuk menunjukkan interaksi langsung antar hewan, namun juga menunjukkan hubungan tidak langsung antar spesies. Interaksi ini bisa terjadi ketika dua hewan spesies lainnya tidak berinteraksi satu sama lain dengan secara langsung.